Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan, menyimak dan yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah dan acara inti pada kesempatan Maulid Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum itu kami kembali menghimbau untuk adik-adikku sekalian untuk tetap tenang dan tidak berlebihan karena acara inti akan segera dimulai yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau yang terhormat Kiai Al-Haj Ahmad Zaidi Soleh, kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, ashabal fadilah, segenap para kiai, para guru, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Kalideres, Bapak Ian Aminuddin Imanuddin Esos. Saya bertemu beliau pernah ke rumah saya, ya. Beliau ke rumah saya karena ada bosnya, Pak Wali Kota. Alhamdulillah saya kenal di sana. Beliau sudah silaturahim, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Lurah, Bapak RT kita, Bapak RW kita, yaitu Bapak RW Oji. Saya mau Oji aja lah, panjangan namanya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Tokoh masyarakat kita, Kong Haji Sarmili Sahrial, alhamdulillah beliau sehat walafiat, di mana aja selalu hadir dalam kegiatan taklim, dan beliau bareng dengan saya umroh tahun kemarin, alhamdulillah saya bagian nuntun. Dianya sehat, saya yang jatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga tak lupa Ketua DKM An-Nahdoh Bapak Haji Bahtiar, dan juga Ketua Yayasan Bapak Haji Jajat Hamzah, dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Bapak-Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat. Biarin anak-anak diemin aja Bu, biarin. Sampai karena kedai inilah.
para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para tokoh-tokoh yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tadi sudah disebutkan oleh ketua panitia. Karena kalau saya sebutin satu-satu semakin malam semakin ngantuk mata kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Mohon maaf, saya minta duduk di kursi bukan berarti saya apa-apa, karena memang kegiatan saya baru saja selesai taklim di Menceng, udah depok lagi, berdiri lagi. Maka saya minta panitia untuk memberikan saya kursi. Mohon maaf kalau bapak yang di depan, para orang tua, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid ini adalah satu keputusan, satu kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini kita hadir di sini orang Kalideres semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Pasti kalau ada yang rada-rada bukan ahlu sunnah, nontonnya di luar, udah nggak berani masuk ke sini. Kenapa? Karena dianggap kegiatan Maulid ini adalah kegiatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, neraka. Lalu apa sih tujuan dari peringatan Maulid? Saya mengutip dari perkataan ulama kota Mekah, gurunya para ulama-ulama yang ada di Indonesia, yakni Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kata beliau, tujuan dari peringatan Maulid hanya dua. Cuma dua. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, madharun min madahiril mahabbah. Yang pertama, peringatan Maulid itu adalah ekspresi rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bapak ibu tidak cinta sama Nabi, gak mungkin sampai jam segini masih ada di masjid. Benar? Benar. Tapi karena kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi yang luar biasa dalam hati yang begitu dalam, maka kita hadir di masjid ini karena kita yakin rasa cinta kita akan dihadiri oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita ngaji tuh Pak Bu, ngaji kitab namanya I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Sato mengatakan bahwa ketika berdiri umat Islam baca ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. Kata ulama, diceritakan di dalam kitabnya bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izin sama Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk datang ke masjid Zahratus Sufiyah karena di sana ada umatku yang sedang berdiri menyebut namaku. Maka kesepakatan para ulama madhab Imam Syafi'i ahlu sunnah wal jamaah, ketika kita mengucapkan ya Nabi salamun alaika, maka kita dianjurkan untuk berdiri. Karena kenapa? Menyambut kedatangan ruh yang sangat mulia baginda Nabi besar Muhammad. Jadi nggak main-main berdirinya. Kalau ada orang-orang belah sono ngapain pakai berdiri, udah jangan dengerin. Orang-orang begitu adatnya udah keras. Yakin? Benar? Benar Bu? Kita diomongin mulu, ada Maulid bid'ah, ziarah syirik dan sebagainya, udah jangan dengerin. Orang kita mau kegiatan kita dari dulu, nenek moyang kita, nyai-nyai kita, kongkong kita, guru-guru kita, semuanya kalau apa aja peringatan Maulid, benar? Di rumah Maulid,
Pernikahan maulid, yunatin maulid, pergi umroh maulid, pergi haji maulid, kematian doang agak tahlil itu mah beda lagi. Ini luar biasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kategorinya adalah ekspresi rasa cinta kita. Kalau tidak pernah diadakan peringatan maulid seperti ini, maka tidak akan semakin dekat kita dengan Rasulullah. Tidak ada yang mengarahkan kita, tidak ada yang membimbing kita, tidak ada kumpul-kumpul seperti ini. Tapi karena kita cinta kepada Nabi, ekspresi kita adakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Yang kedua, isinya dulu nih. Yang kedua, dalilun min dalailit ta'allum. Kata Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasan, yang kedua kita hadir peringatan maulid pada malam ini adalah menghubungkan ruh kita dengan ruh kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad. Orang Kalideres kagak ada satupun dari manapun, gak pernah ada satu orang Kalideres dari semenjak nenek moyang kita yang dulu itu bertemu dengan Rasulullah. Belum ada. Ada nggak yang pernah ketemu? Yang paling tua di sini, yang umur 90 tahun, nggak ketemu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berapa abad yang lalu hidup di sana. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun kita cinta kepada Rasulullah. Maka sebagai hubungan kita dengan Rasulullah, kita hadir malam ini memperingati maulid. Kita baca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi untuk ta'alluq kita dengan Rasulullah itu banyakin selawat. Ini rame anak-anak ibu sini. Kayak suaranya ibu semua nih. Nah gitu dong. Ibu-ibu suka selawatan gak? Nah, ibu saya anjurin nih, saya dapat ijazah dari guru saya baca selawat. Satu coba di HP, kalau mana malas sama sih. Tulis bu, baca selawat setiap bada asar itu 1000 kali. Saya langsung gak dicatat. Saya lupa banyak kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ibu baca 1000 kali setiap ba'da asar. Ibu lagi pada masalah baca selawat tiap habis asar. Ibu mau sambil main HP baca selawat. Ibu mau sambil nonton TV baca selawat. Ibu mau sambil masak baca. Banyakin baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu membangun ta'alluq hubungan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jajain videonya ngambek amat sih romannya. Baca selawat setiap habis asar 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak-bapak mas saya nggak kasih. Bapak-bapak ada males ngajinya. Di kampung saya ngaji, masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu lah, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, betul ya? Ini saya dulu diajak-ajak emak saya dulu nih. Nih, Pak Haji Jajak, saya diajak-ajak emak saya. Emak saya kan di sini rumahnya Haji Muhyiddin. Emak saya anak pertama dari Haji Muhyiddin. Ya, Haji Muti itu adik emak saya. Bukan siapa-siapa, saya mau total saya, weh. Jadi saya pernah diajak ngaji sama emak saya, ikut waktu saya tahun 80-an masih kecil, dituntun sama saya, diajak ngaji ke rumah Haji Hamzah. Ya, di sini saya kumpul sama emak-emak waktu itu masih belum SD. Oh ini, ternyata sekarang saya kesini masih begini aja, cuma bedanya udah keramik. Kalau dulu mah belum keramik. Ini alhamdulillah ternyata
hubungan orang tua yang terdahulu bisa kita sambungkan saat ini. Alhamdulillah. Diajarin sama guru-guru bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Pak, kemarin saya ada tamu itu baca sholawat satu hari 30.000 sholawat. Ini orang setiap hari sholawatan aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kata lu banyakkan nama, biarin dia. Berjalan 2 tahun dia mimpi tidak bertemu dengan Nabi. Dia tidur, begitu bangun tidur kamarnya wangi. Apakah itu kehadiran Nabi? Saya bilang kalau Anda yakin bahwa itu adalah wangi Rasulullah, berarti sholawat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hubungan kita dengan Rasulullah, karena kalau tidak berselawat tidak ada hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling dicinta oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh kita sebagai umatnya. Begitupun baginda Rasul sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di yaumil mahsyar serta mendapatkan syafaat terbesar, yaitu syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad. Dan segitu aja tentang maulid, udah paham semua. Ibu-ibu mau maulidnya juga rajin banget, luar biasa. Bapak-bapak juga udah peringatan maulid di mana-mana, udah berbagai macam orang membahas tentang peringatan maulid. Ini malam ini saya cuma mau ngasih bekal. Bekalnya kita hadir dalam peringatan maulid apa aja. Jangan sampai maulid di mana-mana tapi ternyata kita belum punya bekal. Terutama kepada ibu-ibu. Kita maulid, kita ngaji, maka kita juga harus benar-benar bagaimana menata akhlak kita seperti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, disarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Kata Imam Ghazali, orang yang dapat oleh-oleh dalam setiap peringatan, baik itu Maulid, Isra Mi'raj, baik itu kegiatan taklim di mana-mana, ada 4 oleh-oleh yang dia akan dapatkan, maka dia akan mati husnul khatimah. Yang pertama kata Imam Ghazali, ma yazidu fi haufika minallah. Yang pertama, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Jadi harus ada rasa takut kepada Allah. Kalau dulu kita ngaji Pak, mohon maaf, kita ngaji nggak pernah yang namanya kitabnya gede-gede, nggak pernah dulu. Kita diajarin sama guru-guru itu Al-Quran. Yang kedua yang diajarin cuma sifat 20. Kitabnya tipis. Wujud idam baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah ilmu ayat sama basar kalam aliman hayang sami'an basiran mutakam. Oh, kelihatan ibu-ibu mas mengaji hafal sifat 20. Alhamdulillah. Bapak-bapak cuma mangap doang. Gimana pada males ngajinya. Di kampung saya, bapak-bapak, ini kampung saya, bukan di sini. Di sini lain lagi. Saya dengar tadi ketua DKM cerita sama saya bahwa di sini alhamdulillah pengajiannya penuh. Alhamdulillah. Di kampung saya undang malam Sabtu. Saya undang, jumlah undangannya 150 undangan. Alhamdulillah yang datang cuma 15 orang. Jalan lagi malam Sabtu. Alhamdulillah kita ajarin tuh Quran dulu. Alhamdulillah 3 minggu kemudian tutup, bubar. Saya nggak mau kalah. Emang amanat guru saya, sampai ini ilmu saya undang lagi.
Saya bikin undangan 200 undangan, yang datang 10 orang, 2 minggu bubar. Saya tanya lagi si acara pengajian malam minggu, udah tau malam minggu kondangan. Oh begitu ya. Saya bikin undangan, saya adain pengajian minggu subuh. Mau kemana lu? Kondangan belum buka, ayo. Akhirnya alhamdulillah datang tuh 10 orang. Semuanya di atas 60 tahun, aki-aki semua. Insya Allah, engkau mau pernah ngaji nih? Iya. Gua lagi muda nggak pernah ngaji, bukan jawara. Iya dah. Ada yang juara, ada yang jawa, ada yang macam-macam cincinnya udah 10 dah. Ya Kong, silakan duduk ke baris Kong. Gak berani saya ngomelin, gak berani ngajarinnya juga pelan-pelan. Ayo Kong, kita riyadatul lisan. Dodi dubau. Ikutin Kong. Wow, udah pada nyembur, belum ada giginya. Jarin, gak berani saya disembur. Duda juga saya gak berani udah. Tuan dia. Dodi dubau. Jarin. Ayo pelan-pelan saya ajarin 10 orang luar biasa setiap minggu subuh datang. Setiap minggu subuh. Masya Allah sampai kita ajarin suratul Fatihah. Ayo Kong baca Fatihahnya, karena Fatihah adalah rukun daripada sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatin kita. Gak sah orang sholatnya kalau tidak sempurna bacaan Fatihahnya. Ayo mau baca pelan-pelan, biarin ngaco-ngaco pelan-pelan. Udah semuanya baca, ada satu aki-aki nyender aja di tiang. Dia mau jawara, dia mau mulai berani. Kagak baca, dia mau diem aja, merem aja, manggut-manggut doang, kadang-kadang tidur. Ikutin aja dah. Tapi temennya yang sebelah yang berani negor. Ya temennya seperjuangan seumuran, woi baca. Jangan dia baca. Yang lain udah pada baca 9 orang, lu doang aku udah baca. Mungkin dia tuaan kali. Kata yang aki-aki, gua nggak bawa kacamata. Kalau pakai kacamata gua bisa. Ya temennya bawa kacamata seumuran, bisa pakai. Pakai nih. Dipakai, diam aja. Lah, itu udah pakai kacamata kok diam aja. Kan gua bilang tadi bisanya pakai kacamata. Kalau baca Quran mah gua bisa. Biar pakai kaca besar dia merasa gua gak bisa, sampai budak juga susah gak bisa lah. Rupanya kita dibohongin pakai hati. Tapi luar biasa itu setiap Sabtu subuh, Minggu subuh mereka hadir. Luar biasa. Guru ngaji kalau dihadirin sama orang tua senengnya luar biasa. Betul nggak Pak Ustaz? Tanya dong. Senang kenapa dapat doa dari orang tua? Alhamdulillah. Jalan beberapa 2 tahun kurang lebih, semuanya sekarang sudah ditutup pengajian karena meninggal semuanya. 10-10-nya tewas. Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Ini kadang-kadang orang tua gengsi sama ngaji Quran kagak bisa, nggak mau dibaca, boro-boro mau kenal sama Allah. Kadang-kadang kita sholat nggak pernah kita evaluasi, masya Allah. Jauh daripada kesempurnaan kita ibadah. Dengan ulama kita nggak dekat, dengan kiai kita nggak dekat, dengan para ustadz kita nggak dekat, nggak mau ngaji, gimana coba? Bagaimana sholat kita mau lurus? Bagaimana sholat kita mau diterima? Apa kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat? Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun. Ya sah sholat. Insyaallah. Mari kita belajar Quran, Pak. Dalam rangka kita rasa takut kepada Allah Subhanahu. Ada masalah baca Quran, Bu, baca Quran. Saya dulu ada tamu orang Rawabokor. Itu suaminya ekspedisi. Wah, minta banyak. Ya, tapi ternyata nggak bahagia. Akhirnya bininya datang ke rumah saya, Pak Ustadz, tolong dong kasih saya wiridan biar laki saya tetap di rumah. Nggak pernah di rumah. Keluyuran mulu, pulang jam 11 tidur pagi berangkat lagi. Oh ya udah, saya suruh baca Fatihah. Udah baca nih Fatihah 41 kali, sebut namanya. Nawaitu an aqra'al Qur'ana bi barakati suratil Fatihah khususan tubuh. Dibaca sama dia. Begitu jalan 2 minggu lakinya di rumah aja. Kerja kagak, mandi kagak. Malam-malam temannya pada dibawa ke rumah, kopi habis, gula habis, nasi habis, beras habis, semuanya habis.
dia balik lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa dirubah nggak amalannya? Apa? Lagi saya di rumah aja kagak mandi-mandi, mana nggak keluar-keluar, lah nggak bisa dibalikin wiridan mah. Makanya kok kalau orang laki lagi ngaji jangan suka diharu-haru. Ada orang ngaji di rumah saya malam Selasa, ngajinya mas selesai jam 9, ngobrolnya selesai jam 3. Yang begitu orang laki mah, tanya Pak. Kalau udah ketemu rokok sama kopi, waduh, udah begini aja. Ada yang disamperin sama bininya, dijewer kupingnya, dinaikin ke motor, dibawa pulang. Kira-kira malu gak Pak punya bini begitu? Kira-kira kawin lagi gak? Kawin lagi. Mudah-mudahan di minggu sini mah kagak. Amin. Jangan suka khawatir laki keluar dikit di WA. Apa? Orang laki gengsinya gede, betul Pak? Dia mau biar bokeh juga gengsinya gede. Orang laki tuh jangan coba-coba ibu-ibu, karena ibu, surga ibu ada di telapak kaki suami, betul Pak? Besok hari Jumat nih, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pagi ibu udah nggak perlu ngapa-ngapain, siapkan semua. Jam 11 ibu siapin pakaian suami, tris kain yang rapi, pakai pewangi itu yang disemprot, apa sih namanya itu? Spray. Kemudian kainnya disemprot, celana dalamnya disemprot, celana kutangnya disemprot, kaos dalam, semuanya sejadahnya disemprot. Begitu jam setengah 11 bangunin. Sekarang Jumat jam 11 lewat, lewat 4. Nah begitu jam 11 ibu dandanin suaminya. Udah hari Jumat aja. Begitu didandanin, pakaiannya wangi semuanya, jangan lupa Bang, sedekah. Ibu habis belanja 200.000, sisa belanja 200.000, titipin ke kantong suami. Ada yang habis belanja 200.000 sisanya? Kan orang sini pelit-pelit amat ya. Ibu, ada yang sekali dikasih jam belanja 5 juta? Sehari 5 juta ada nggak? Oh pelit berarti orang sini. 2 juta ada sehari? Masya Allah ada juga. 1 juta? Pelit amat tuh 500.000 sehari. Ya, ini nggak bisa cepet paling mah. Lah kalau cepet sisanya berapa Pas? 10.000. Ibu sisa belanja kasih suami 20.000, 10.000 titipin di kantong suami kita. Orang laki kalau nggak diingetin sama bininya sering lupa, betul Pak? Nih orang laki nih Pak, hati-hati Bu, jangan sampai ibu nggak dapat pahala. Kantongin, jalan Bang, udah ambil air wudhu Bang, udah. Nanti di masjid Bang, jangan lupa doain saya, mudah-mudahan saya jadi istri yang solehah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah. Jangan lupa pesan, abang jangan tidur ya kalau khotib lagi khutbah. Kebanyakan orang lagi sholat Jumat nyarinya tiang, apalagi khotibnya ulama. Ada yang khotib lama di sini? Koret, susah amat. Orang khotib Jumat itu paling lama 20 menit. Dengerin, pengurus masjid dimanapun berada, 20 menit udah paling lama. Itu kalau kita paham fikih. Tapi ternyata masih khotib banyak sampai 1 jam khotib. Ini yang bikin orang kenger. Mana udah mandi, mana habis zikir, mana khotib karena nyambung, mana kelamaan. Akhirnya berteler. Sampai ada di masjid kampung saya, orang lagi khutbah, jamaah tepuk tangan, suruh berhenti khotib. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan khotib-khotib di sini sempurna semua, baik-baik. Begitu suami kita masuk ke dalam masjid, dia niat iktikaf. Masya Allah, dia sholat 2 rakaat, dia duduk, dia baca Quran, dia berselawat kepada Nabi, dia zikir, dia baca tuh surah At-Taubah ayat terakhir, Pak. Baca tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Baca Pak itu 7 kali.
Begitu khatib sudah naik, Bapak jangan berbicara apa-apa, diam, jangan juga tidur, tenang, jangan wirid, jangan baca apa-apa, tenang, dengerin khutbah. Begitu selesai khutbah, sholat 2 rakaat, selesai sholat Jumat 2 rakaat, kita sholat ba'diyah. Habis zikir, habis doa sholat ba'diyah. Ulang datuk sambil baca sholawat. Kata ulama, siapa orang yang sholat Jumat awal waktu dia datang pahalanya onta, kemudian ketika dia pakai sendal pengen pulang ke rumah, 40 malaikat ikutin dia. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ini orang luar biasa sholat Jumatnya. Dia datang lebih awal, dia pakaian yang rapi, wangi, luar biasa. Aku pengen tahu siapa istrinya. Diikutin oleh 40 malaikat. Begitu suami kita ketuk pintu, assalamualaikum, ibu sudah di depan pintu, tungguin suami kita. Betul Pak? Orang dulu mah, bapak saya kalau pulang sholat Jumat, mas saya berdandan cakep banget. Dia pakai lipstick, ya lipstick zaman dulu makan merah banget, karena menor banget mas saya. Dia pakai pedang yang tebal banget. Ngapain mah? Gua nungguin bapak lu. Ada nggak sekarang yang begitu istri? Ada nggak? Itu jangan disangka ketika suami kita pulang, ibu cium tangan sama suami, malaikat langsung pegang kepala ibu. Cium tangan yang benar. Ya mau saya ajarin sama sini mah salamannya. Ini salaman udah di jidat. Ada yang salaman di pipi. Nih salaman ibu. Oh, nih salaman. Oh, 3 kali sama laki. Bisa praktekin ya. Jangan ya bagian berkat dulu tuh. Yang beda ya. Ya Pak, ada kurang konsentrasi. Udah Bu, udah ya. Bagian berkatnya ntar aja ntar. Bu, begitu ibu cium tangan kepada suami 3 kali bolak-balik, malaikat pegang kepala ibu, laporan kepada Allah. Ya Rabb, ternyata ada istri yang salihah, yang luar biasa. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, mulai saat ini turunkan rahmatku, jadikan dia istri yang salihah, jadikan anak-anaknya saleh dan salihah. Turunkan rahmatku. Masya Allah. Alhamdulillah. Mulai besok Pak, maka jangan melihat orang tua datang jam 10 udah ke masjid, bangga itu. Bahkan ada orang tua sholat tasbih sebelum Jumatan. Begitu dia masuk ke masjid, dia sholat tasbih. Sholat tasbih bisa siang, bisa malam. Kalau siang 4 rakaat langsung, kalau malam 2-2, begitu aturannya. Zikir dia baca Quran, Masya Allah. Ini yang dikategorikan kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khawfika min Allah. Tingkatkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu. Ayo Pak, bahkan kita harus ma'rifatul qoblal ibadah. Kenal dulu sama yang sembah sebelum kita menyembah Allah. Yang kedua, ma yazidu bi basiratika bi uyubi nafsik. Kamu selesai acara apa aja, maulid, ngaji dan sebagainya, maka yang harus tertanam dalam diri kita adalah bagaimana kita muhasabah diri, lihat diri kita. Betul Pak? Jangan suka protes sama orang, jangan suka ngejelekin orang, jangan suka membicarakan orang, karena ternyata diri kita juga banyak kekurangannya. Muhasabah. Bahkan kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, kalau kita pengen sholat kita sempurna, kalau kita pengen ibadah kita diterima oleh Allah, kalau pengen tertanam semangat untuk ibadah kepada Allah, apa kata Syekh Nawawi? Kita harus lebih banyak muhasabah diri. Periksa sholat kita, umur udah 60, 70, ya Allah diterima apa kagak sholat saya, bener gak? Terus pikirin, datang ke rumah kiai, datang ke rumah guru, datang ke rumah ustaz. Ustaz, kira-kira sholat gue udah bener apa belum nih? Doa iftitah gue udah bener apa belum?
Coba tolong koreksi, bacain Fatihah gue benar apa belum? Semua bacaan sholat kita Pak minta dikoreksi. Sampai detik ini belum ada orang datang ke rumah Ustaz minta dikoreksi sholatnya. Belum. Yang ada dikoreksi malah ngambek. Benar nggak? Jangan sembarangan kita ibadah. Jaga ibadah kita, Masya Allah. Kalau kita sudah sholat kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan lagi ada pikiran yang macam-macam. Maka kajian fikihnya adalah bagaimana kita menyempurnakan dan memulai ibadah kita di dalam takbiratul ihram. Ada tuh Pak, rukun qauli, rukun fi'li. Ini luar biasa sama rukun qauli. 3 hal ini yang harus kita pegang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat kita kadang-kadang begitu takbiratul ihram ada aja yang ganggu, ada aja pikiran yang macam-macam. Kenapa? Karena kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, tidak ada keinginan kita untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Aduh, kalau kita ada di antara kita yang masih ninggalin sholat, nauzubillah min. Kalau ada di antara kita yang sholatnya rajin tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka mohon maaf sholatnya tidak akan diterima. Itu secara fikih. Ya, secara fikih tidak akan diterima sholat kita. Kalau kita sudah tidak diterima sholat kita, untuk apa kita hidup dalam dunia? Bahagia tidak. Di akhirat pun tidak akan bahagia. Karena kata baginda Rasul, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara zinaron. Orang yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, maka dia adalah orang kafir yang nyata. Masya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ghazali, ma yazidu fi basiratika bi uyubi nafsi. Terus ayo, kesalahan kita lihat. Masya Allah, salah saya lebih banyak daripada tetangga saya. Jangan selalu melihat kekurangan orang, jangan selalu melihat kejelekan orang lain. Ini muhasabah penting buat kita. Karena di akhir zaman saat ini, orang lebih banyak menyalahkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Betul nggak? Ini akhir zaman ini, Masya Allah. Apalagi orang laki kalau habis ngaji udah megang rokok mau kopi, ada aja yang ngomongin. Jangan kemana? Biasa gitu orangnya. Masya Allah, ada aja yang ngomongin. Apa artinya kita ngaji? Apa artinya kita ibadah kalau kita, hati kita masih dengki, masih iri, masih hasut sama orang lain? Ini udah Bapak serius aja dah. Ya, ini berapa ini? Berkat dibagi, sudah ibu pulang udah. Semua 12. Ibu maafin ya, bukan salah saya. Ini panitia kelamaan tadi ya. Saya udah datang dari awal tadi. Ma yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ayo kita tanamkan muhasabah diri. Itu modal utama bagaimana kita bisa menjadi orang yang sempurna. Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan yang sempurna. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir At-Tabari memaknakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari, makna daripada haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenarnya adalah ayyuqa fala yusa. Taat, tunduk, patuh kepada Allah, jangan dibarengi dengan maksiat. Kita kalau bareng udah senang ke masjid Pak, jangan maksiat lagi. Kalau kita udah senang duduk di majelis ilmu, tinggalin maksiat pelan-pelan. Jangan pernah kita masih keinginan untuk melakukan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tabari? Orang seperti itu tidak akan meraih ketakwaan yang sempurna. Ayo Pak, mulai sekarang kita mulai muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah akan menyempurnakan sholat kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan hidayah buat kita. Mudah-mudahan Allah mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, ma yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Tingkatin pengetahuanmu, kata Imam Ghazali, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita deketin para guru ngaji, para kiai, para ustaz.
Apa? Ustazah, kita belajar sama mereka, kita belajar bagaimana cara ibadah yang benar. Rajin ngaji bukan pengen jadi ustaz. Udah, saya mah pengen ibadah aja, saya mah ya Allah pengen ibadah saya sempurna. Saya pengen ibadah saya sesuai dengan fikihnya madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Karena ada tetangga saya karena nggak ngaji fikih, dia pergi umroh. Begitu sholat subuh di Masjidil Haram itu nggak pakai kunut, pulang dia nggak pakai kunut. Coba itu. Dia bilang di Masjidil Haram aja nggak pakai kunut, kita pakai kunut mau ngapain? Ini akibat orang tidak mau duduk di majelis ilmu. Ini akibat orang tidak mau dekat dengan ulama. Kalau kita sudah ngaji dekat dengan ulama, dekat para ustazah, dekat para ustaz, para kiai, kosongkan hati kita, takzim kepada mereka, hormat kepada mereka. Agar kenapa? Agar ilmu yang kita pelajari benar-benar akan manfaat dunia dan ayo Pak, jangan tinggalin ngaji. Kalau ibu-ibu nggak perlu diaru-aru dah, ibu-ibu mau ngajinya luar biasa. Betul Bu? Ibu-ibu mah luar biasa Pak. Senin seragamnya kuning, Selasa seragamnya hijau, Rebo seragamnya biru, Kamis seragamnya hitam. Semuanya boleh ngutang. Yang bayar siapa Pak? Yang bayar? Yang bayar kita lakinya. Udah Bapak mah puyang-puyang dikit nggak apa-apa. Yang penting pilih kita aktif ngaji. Oh, ibu kalau mau ngaji tolong izin sama suami. Bang, ayah mau berangkat ngaji dulu Bang. Insya Allah hari ini pengajian ada 3 Bang, dari pagi, siang, sore. Tapi abang sudah siapin nasi, makanan yang enak buat abang, sama lalapnya jengkol mentah. Pokoknya sesuai dengan abang sudah siapin, kopi udah siap, izinin saya ngaji Bang. Pak. Kira-kira kalau istri izin, Bapak kira-kira nambahin duit nggak? Enggak, perlu amat orang sini. Itu biasanya kalau istri izin sama suami, biasanya dikasih cepet jadi nopet. Kalau di kampung saya, borok. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak duitnya banyak. Mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Ibu-ibu habis peringatan maulid utangnya lunas semua. Sudah lunas utang, semangat banget aminnya. Mudah-mudahan suaminya sehat walafiat, panjang umur dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, wa yuqallilu min rukbatika fi umuri dunya wa yazidu min rukbatika fi umuri akhirat. Di ceramah nggak pernah saya sampaikan di mana-mana Pak. Ini saya sampaikan di sini, saya tahu orang sini rajin ngaji semua. Apa kata Imam Ghazali? Tanda orang yang pulang dari maulid, pulang dari ngaji, ilmunya manfaat, semakin mengurangi gembarnya terhadap urusan dunia dan dia akan semakin semangat mengejar urusan akhirat. Artinya jangan pernah terpedaya dengan urusan dunia karena dunia hanya sementara. Ayo kita siapin kematian kita, mudah-mudahan husnul khatimah semua. Ngeri Pak kalau bicara kematian, Masya Allah. Makanya kata ulama, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak. Nggak pakai ngelihat dia tua umurnya, nggak pakai ngelihat dia sehat atau sakit. Ketika kematian itu sudah datang kepada kita, al-mautu ya'ti baghtatan. Apa yang akan kita persiapkan? Bahkan dalam kitab Tanbihul Muqtarin kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Nabi Isa pernah ngebangunin orang yang sudah mati lamanya 40.000 tahun. Udah 40.000 tahun dibangunin sama Nabi Isa. Bangun kok, itu kelebihan Nabi Isa, mukjizatnya. Sekarang udah gak ada. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa nyembuhin atau bisa membangunkan orang yang sudah mati, bisa. Kalau ada orang mengaku megang tongkat Nabi Musa, bohong. Kalau ada orang bisa seperti Nabi Sulaiman bicara dengan binatang, bohong. Semua mukjizat itu sudah tidak ada. Ibu bapak kalau mau ngomong sama Nabi Sulaiman, saya kasih ijazahnya.
Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dauda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baca 7 kali Pak, jangan napas. Baca jangan napas. Ya, begitu Bapak habis baca itu langsung ngobrol depan rumah sama kucing. Kucing, apa kabarnya? Apa kata tetangga? Mulai gila nih orang. Mau kawin lagi gak kesampaian nih orang jadi gila, betul nggak? Kan orang laki rata-rata Pak, Bu pengen kawin lagi, cuma dia kagak sanggup, kagak berani. Dia takut sama bininya, betul Pak? Orang mau kawin aja, tapi jangan pernah Bapak mau pulang lagi menemui istri yang pertama. Betul nggak Bu? Orang perempuan paling kagak mau dipoligami. Kadang-kadang bapak-bapak ngajinya pas sunnahnya cuma poligami doang. Tapi kalau yang sudah poligami, saya jempolin, hebat berarti dia. Ada teman saya, bininya ada 5, akur pas satu rumah. Saya geleng-geleng kepala doang. Kenapa lu? Nggak sanggup. Kenapa? Itu luar biasa kelebihan orang. Saya tanya sama guru saya, kenapa Pak Kiai kok ada orang bininya 2, 3, 4 kok aman-aman aja? Itu kelebihan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang satu jangan coba-coba. Garis tangan kita berbeda dengan orang yang bininya 4. Kalau Bapak mau nekat silakan. Paling piring terbang dan sebagainya. Saya juga cuma bisa nyampein doang. Saya juga takut sama bini saya, sama. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak sehat semuanya. Kalau ada yang rada-rada pengen, izin aja sama suami, sama istri. Ya, sebetulnya dalam fikih, kalau saya jelasin ini, sebetulnya dalam fikih suami kalau mau kawin nggak pakai izin sama istri, betul Pak ya? Cuman karena sayang Bu, suami kita ini sayang sama ibu. Makanya ibu kalau suami dari mana-mana dandan yang cakep biar suami betah di masak yang enak. Jangan belanja mulu, jajan online apa di HP. Jangan masakin sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan laki gue jadi orang kaya. Mudah-mudahan laki gue jadi orang soleh. Mudah-mudahan laki gua makan ini betah di rumah. Bacain, bukan kayak kemarin tadi, bukan yang tadi, bukan. Ini membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibu sambil masak mulak boleh. Begitu ibu buka kulkas kosong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lihat beras kosong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cabai kosong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Minyak goreng kosong, Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sampai gas-gasnya kosong, Allahumma. Datang lakinya lagi ngerokok aja mau ngopi di depan, colek mobilnya, Bang, beras kosong, minyak kosong, cabai kosong, kulkas kosong, semuanya kosong Bang. Gimana Bang? Ada solusinya? Gue tadi punya 50.000 pakai mancing, habis semuanya nih. Allahumma, sambil bawa mancing tuh. Ini luar biasa kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, banyak sholawat, insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Makanya bapak-bapak tambahin kesabarannya, tambahin ketawakalannya. Wabil khusus kepada yang muda-muda, saya nggak ngajarin yang tua-tua nih. Kalau yang tua-tua udah luar biasa, hidup mereka, mati mereka sampai selalu bareng. Saya lihat bapak saya, mak saya, masya Allah setianya luar biasa. Pak Haji Salmi, alhamdulillah, walaupun istrinya sudah meninggal, saya tawarin dulu kagak mau bonekanya. Alhamdulillah. Cuma di depan Haji Sofian saya ngomongnya. Pak Haji Salmi ini contoh orang tua saya, si istrinya meninggal dia tenang, sabar sampai menyusul. Mudah-mudahan di surga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita sebagai orang-orang muda, bagaimana cara kita berumah tangga. Biarin istri kita ada ngomel dikit, terima aja. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang selalu diomelin bininya calon walinya Allah. Pak,
Kalau bapak mau jadi wali, kudu punya bini yang ngomel mulu di rumah. Kalau bini yang diem aja, wah gak seru. Cari bini yang ngomel aja. Besok nih kalau ada bini yang diem aja, ngomel. Kadang-kadang bapak diomelin bini aja, pusing balanya, curhat sama orang, cerita sama orang, bini saya mungkin bininya sama, cerita lakinya kejelekannya. Boleh nggak begitu? Gak boleh. Kalau kita belajar, tidak ada yang boleh istri menceritakan aib suami, suami menceritakan aib. Gak boleh pak. Saya banyak banget sering dengar orang pada curhat sama saya, Masya Allah bini saya tidur mulu, masa kagak main HP aja, bangun-bangun minta paket, minta pulsa, minta ini, minta itu. Saya bilang sabar, itu jatah ente. Bagaimana ente bisa mendidik istri biar istri kita menjadi istri yang udah pacar ngambek mulu, sabar, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak istighfar aja, ibu sholat, bapak istighfar aja juga. Lihat anak bandel, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lihat bini ngomel mulu, astagfirullah. Kenapa? Biar kita tidak ada dosa. Karena istri kita seperti itu adalah tugas kita sebagai suami. Mudah-mudahan pasangan kita menjadi istri yang salehah, ibu suaminya menjadi suami yang saleh. Amin ya rabbal. Dan saya percepat aja ceramahnya karena sudah tidak kondusif. Berkat sudah dibagiin, udah pengen pulang. Betul? Ini berkat merah-merah pada di depan begini nih. Orang kita mabuk, mohon maaf nih panitia, kalau acara belum selesai jangan dibagi berkat dulu. Kalau kata orang tahlil mah, kalau orang udah dikasih berkat itu udah musir, betul? Udah saya pulang ini. Ya, mudah-mudahan acara kita walaupun singkat manfaat, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Tolong sebelum kita tutup dengan doa, ibu-ibu tolong dengan hati yang ikhlas. Di malam ini mudah-mudahan Fatihah kita menjadi wasilah, menjadi doa yang mustajabah. Doain bu dengan wasilah Al-Quran suratul Fatihah. Bagi suaminya yang sudah meninggal dunia, bacain Fatihah malam ini. Mudah-mudahan suami kita di alam kuburnya diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi ibu suaminya yang masih ada, tolong doakan dengan wasilah Al-Quran suratul Fatihah, sehat badannya, panjang umurnya, berkah rezekinya. Mudah-mudahan suami kita menjadi imam nanti di surganya Allah. Dan bagi bapak-bapak tolong fatihahkan istri kita. Mudah-mudahan istri kita sehat semuanya pak. Mudah-mudahan istri kita yang di rumah yang gak hadir, mudah-mudahan jadi istri yang solehah. Bapak nanti pulang dari sini bawa nur cahaya sehingga anak istri kita semua menjadi anak istri yang soleh dan solehah. Dan terpenting buat kita malam ini, tolong bacakan Al-Quran suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, wabil khusus yang telah mewakafkan tanahnya, almarhum Al-Ustadz Haji Hamzah beserta seluruh keluarga besar yang sudah mewakafkan tempatnya untuk tempat pendidikan dan tempat masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam kuburnya diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, serta mudah-mudahan orang tua kita semua bahagia di alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ma'bud ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik. Allahumma nusri sudurana bi faidil iman bik bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutabaddil zahir wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a.
Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul bersama di dalam rangka bertakarub kepadamu ya Allah. Amin. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalaupun orang tua kami telah tiada ya Allah, sudah ada di alam kubur ya Allah, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kalaupun ada di antara orang tua kami masih ada hidup bersama kami ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahkan kehidupannya ya Allah, kelak wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami hadir dalam peringatan Maulid ini masing-masing kepala ada masalah. Ada di antara kami yang sedang bermasalah dengan keluarganya ya Allah, pulang dari sini selesaikan semua masalahnya ya Allah. Ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, kami memaksakan diri untuk hadir memperingati kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pulang dari sini sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ada di antara kami yang hadir pada malam ini sedang banyak hutang dihutang, urusan dengan apapun juga ya Allah. Keluar dari peringatan Maulid ini ya Allah, selesaikan hutang dihutangnya ya Allah. Ada di antara kami yang hadir peringatan Maulid pada malam ini ya Allah, yang sedang bermasalah dengan anak-anak dan suami juga istrinya ya Allah. Keluar dari sini selesaikan semua masalahnya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha segala-galanya. Engkaulah yang patut kami pinta, Engkaulah yang patut kami sembah. Tidak ada yang layak kami sembah kecuali Engkau ya Rabb. Ya Rabb, kami semua berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertemukan kami dengan Nabi kami yang tercinta ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Karena tidak ada keyakinan kami, ibadah kami diterima kepada Engkau ya Allah. Kami yakin sholat kami pun belum bisa menjamin kami masuk surga. Zakat kami belum bisa menjamin kami masuk surga. Zakat kami belum menjamin kami masuk surga. Puasa kami juga begitu, haji kami juga sama, umroh kami sama. Tidak ada jaminan kami masuk surga. Tapi dengan berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah, mudah-mudahan Nabi-Mu akan mempertemukannya kepada kami semua ya Allah, dengan memberikan syafaatnya, syafaatul uzma kepada kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini sudah larut malam, kami menunggu, kami berkumpul bersama, bertakarub kepadamu hanya satu, karena kami cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertemukan kami nanti di yaumil mahsyar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada guru kita Kiai Ahmad Zaidi Soleh. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, ilmu nafi untuk kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakallahu ahsanul jazaa. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kami atas nama Ahmad Kuncor MC mohon maaf atas segala kekhilafan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.